membuat pernyataan sikap begitu itu sama dengan mengumpankan Ustadz Fauzi kepada kelompok-kelompok yang nggak suka, orang yang nggak suka. Itu pokoknya sekali lagi kalau ada apa-apa dengan Ustadz Fauzi sampai dipersekusi dan lain-lain, secara moral pernyataan sikap PCNU kemarin itu bertanggung jawab menurut saya. Saya lihat juga kondisi Ustadz Fauzi ini udah selesai lah gitu. Tapi mengapa PCNU nih timbul lagi kayak begini, jadi rame lagi, jadi panas lagi. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buta Pandita Lubik Kabupaten Bulukumba. Ada video terbaru dari Ketua RMI Jakarta Timur, di mana video ini adalah merupakan diskusi antara Kang Agus Mar dengan beliau. Karena kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu waktu diskusi di UIN Syarif Hidayatullah, perwakilan dari RMI Jakarta Timur, yakni Sekretaris RMI Jaktim, Ustaz Fauzi, memberikan satu pertanyaan terhadap para pemateri nasab waktu itu dan beberapa ahli untuk memberikan usulan agar terkait soal penasaban ini bisa berakhir. Maka diharapkan ada delik hukum yang bisa ditempuh untuk membatalkan nasab Kelambak Lawi secara normatifnya. Oleh karena itu kemudian tidak sampai di situ, Ustaz Fauzi lalu kemudian dipersekusi oleh oknum habaib yang ada di Jakarta Timur, dan pasca itu tidak lama kemudian viral, lalu ketua PCNU seolah-olah menyudutkan Ustaz Fauzi, seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh Ustaz Fauzi itu adalah sifatnya personal. Ini saya kira memang hal yang harus diluruskan. Oleh karena itu, dalam satu podcast dengan KBN Nusantara, kebetulan langsung ditanggapi oleh Ketua RMI Jakarta Timur, dan bagaimana klarifikasinya dan seperti apa harapannya terhadap PCNU dan PBNU, karena ini akan semakin meluas. Berikut wawancaranya. Ini telah hadir bersama kami Kiai Haji Sayyidi Marzuki SHMH, Ketua RMI NU Jakarta Timur. Beliau ketuanya Ustadz Fauzi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Jelas, Kiai. Jelas suaranya dan gambarnya juga jelas. Gantengnya juga jelas. Apa kabar, Kiai? Siap. Alhamdulillah sehat, tambah sehat. Alhamdulillah, Kiai sehat. Terima kasih telah berkenan hadir pada acara live streaming beserta KBN Nusantara ini. Langsung saja, Kiai, ke topik pembahasan terkait dengan Ustadz Fauzi. Sekarang bagaimana kondisi kabar Ustadz Fauzi setelah viral kok nampaknya kok terus hilang dari peredaran? Alhamdulillah, begitu pula dengan Ustadz Fauzi, dakwahnya tambah barokah setelah ada kejadian. Jadi memang itu sarana dari Allah untuk menaikkan derajat manusia yang harus dihadapkan dengan beberapa ujian. Gitu. Alhamdulillah beliau sehat-sehat saja dan masih ajar. Kondisinya baik-baik saja ya, Ustadz Fauzi ya? Alhamdulillah baik-baik aja. Beliau gitu ya, alhamdulillah kalau gitu. Karena banyak yang khawatir, Kiai. Banyak yang bertanya kepada saya di kolom-kolom komentar, gimana nih kabarnya Ustadz Fauzi? Katanya dipersekusi, kemudian katanya dibuang dalam tanda petik oleh lembaga yang menaungi PCNU Jakarta Timur gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan liar ya. Makanya alhamdulillah panjenengan hadir pada sore hari ini untuk memberikan penjelasan itu semua. Oke, alhamdulillah kalau Ustadz Fauzi kondisinya baik-baik saja. Berikutnya, Kiai, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Ustadz Fauzi? Kenapa kemudian PCNU Jakarta Timur membuat sebuah pernyataan sikap?
apakah pernyataan sikap itu memang sudah disepakati bersama dengan RMI Jakarta Timur? Panjenengan sebagai ketuanya pasti tahu. Monggo Kiai. Jadi RMI PCNU Jakarta Timur adalah lembaga yang diangkat dan dikeluarkan SK-nya oleh PCNU Jakarta Timur. Nah, kebetulan Ketua Tanfiziyah saat itu adalah Kiai Haji Fatona. Beliau sudah almarhum sehingga digantikan oleh wakil ketua yang sekarang menjadi ketua tanfiznya. Sehingga boleh dikatakan bahwa RMI PCNU Jakarta Timur saat dilantik itu bukan dengan kepengurusan ketua tanfiziyah yang sekarang. Gitu. Dan hubungan RMI NU Jakarta Timur dengan keluarga almarhum juga harmonis saja gitu, baik-baik saja. Koordinasi saat almarhum masih hidup juga baik-baik saja. Namun pasca beliau meninggal dunia, hubungan RMI NU Jakarta Timur ini ya mulai merenggang. Karena boleh dikatakan sikap yang diambil PCNU Jakarta Timur sekarang pun juga sebagaimana orang yang tidak paham dengan aturan main di dalam organisasi. Ada anak didiknya ataupun ada bawahannya, ya boleh dikatakan lembaga ini bawahan PC lah. Ya. Seharusnya kalau punya kesalahan, mungkin versi mereka itu salah, bisa ditegur terlebih dahulu. Karena sampai sekarang ini dengan keluarnya daripada sikap PCNU Jakarta Timur yang beredar di media sosial ya videonya, saya yang sah dari RMI NU Jakarta Timur tidak pernah dikirimi surat. Ya, aturan organisasi itu harus bersurat dulu dengan RMI NU Jakarta Timur, diminta klarifikasinya ini, tapi nggak ada. Oh, jadi RMI tidak diajak rapat musyawarah terkait statement itu? Oh, kok begitu? Lokasinya Ustaz Fauzi nanti dan panjenengan mestinya kan koordinasi dulu, diminta tabayun apa yang terjadi, kan begitu mestinya. Iya, tabayun ini nggak ada. Seharusnya ada tabayun terlebih dahulu kan, ini nggak ada. Nah, iya, itu kalau itu kan sama saja dengan menempatkan Ustaz Fauzi di luar rumah PCNU Jakarta Timur, padahal beliau anak buah panjenengan, pengurus resmi PCNU Jakarta Timur. Sekretaris ya Ustaz Fauzi itu ya? Sekretaris. Makanya kan bila mana kita melihat dari Kiai Imad sekalipun juga beliau sebagai ketua RMI Banten, banyak kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang nasab kemudian dimasukkan ke dalam website resmi RMI Banten, tidak ada yang namanya sikap daripada PCNU Banten atau PWNU Banten untuk menegur RMI. Nah, ini kenapa? Karena memang boleh dikatakan ya saya tidak kaget dengan kondisi seperti ini, karena memang di tahun sebelumnya RMI NU Jakarta Timur itu sebagai pelapor atas tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Ketua Tanfiziyah NU Jakarta Timur yang saat itu yang ada saya laporannya juga pegang, mungkin sekarang sudah dicabut. Oke, itu nanti dulu Kiai, biar tidak terlalu melebar. Terkait dengan statement PCNU Jakarta Timur itu, yang menurut saya melemahkan Ustaz Fauzi, kira-kira langkah yang akan diambil oleh RMI PCNU Jakarta Timur apa untuk menyikapi itu? Ya, RMI PCNU Jakarta Timur sejauh ini tidak pernah mendapat undangan dari PC. Jadi apa yang kita harus ambil kan begitu. Cuman secara personal PCNU Jakarta Timur sudah mencatut daripada nama saya. Yang mana sebelumnya juga beredar video yang mau membubarkan Robito Alawiyah itu kan sekretaris saya yang berbicara di mana-mana kan begitu. Gini, saya mungkin perlu luruskan ya. Saya hadir di acara seminar nasional di UIN
dan ikut memvideokan Ustadz Fauzi. Itu bukan apa tadi mau membubarkan, tapi sebuah usulan, masukan kepada panitia seminar agar menjadi bahan rekomendasi ke depan agar kasus polemik Nasab Pak Alawi ini diselesaikan di jalur hukum. Seandainya kemudian terbukti kalau perlu diusulkan juga dibubarkan Robito Alawiyah. Itu saya kira sebuah usulan yang sangat normatif ya. Itu sudah banyak disampaikan oleh pihak-pihak yang lain. Usulan itu. Bahkan di Banyumas sendiri beberapa waktu lalu pernah membuat sebuah pernyataan sikap agar pemerintah bersikap tegas terhadap Robito Alawiyah, termasuk kalau perlu membubarkan. Itu kan usulan normatif. Usulan pembubaran itu bukan mau membubarkan. Kalau mau membubarkan apa sih kekuatan seorang pribadi Ustadz Fauzi gitu. Jadi menurut saya dari substansi usulannya Ustadz Fauzi agar agar polemik ini diselesaikan di jalur hukum itu sangat normatif, standar, nggak ada persoalan apa-apa menurut saya. Kalau kemudian disikapi begitu menurut saya terlalu berlebihan. Iya. Ya, lanjut Kiai. Jadi bagaimana Jakarta ini kan begitu. Ya, mungkin panjenengan berencana ingin tabayun ke ketua PCNU atau gimana dengan perkembangan terakhir itu pernyataan PCNU? Enggak, sampai detik ini juga PC nggak ada tabayun kepada saya, baik itu resmi maupun secara hubungan WA juga nggak ada. Gitu ya. Saya kira ini masukan aja Kiai, masukan usulan ya. Karena RMI kan di bawah lembaga PCNU, mungkin perlu membuat surat permintaan panjenengan ngalah gitu, surat permohonan tabayun atau panjenengan ngundang secara resmi KOP RMI kepada PCNU dan PWNU saya kira DKI untuk menyelesaikan polemik itu secara organisatoris. Ini usulan sih. Saya minta lah melalui ini, mumpung ini lagi live kan, saya minta kepada PBNU maupun PWNU DKI Jakarta agar bisa mengevaluasi PCNU Jakarta Timur. Ya, Jakarta, karena sikapnya ini tidak mencerminkan sebagai orang yang organisatoris. Ya. Gitu. Ya, saya kira bagus. Jadi karena jangan sampai polemik ini melebar kemana-mana. Sepakat. Ya, jadi memang saya kaget malah PCNU membuat pernyataan sikap menyangkut personil pengurus di RMI itu seharusnya memang sudah ketemu dulu, rapat dulu, tabayun dulu ini persoalannya apa, mengapa begini, kemudian baru membuat sebuah keputusan perlu dan tidaknya membuat pernyataan sikap. Kalau misalkan perlu pernyataan sikapnya seperti apa, demi ya soliditas lah. Masa orang sendiri dilempar begitu, kalau dipersekusi lagi Ustadz Fauzi, siapa yang tanggung jawab itu? PCNU Jawa Timur ikut bertanggung jawab menurut saya. Karena dalam rapat ini, karena memang orang saya ada di internal mereka, ya. Dalam ini jajaran Tanfis juga beberapa tidak ada yang tidak menyetujui kesepakatan mutlak gitu. Banyak kontra itu. Kenapa? Bukannya suara terbanyak malah terjadi pernyataan sikap yang seperti itu kan. Banyak juga orang dari Tanfiziyah itu yang mungkin namanya ada di SK tapi ternyata keberadaannya tidak diakui. Ini pokoknya harus dievaluasi di PCNU Jakarta Timur. Lembaga-lembaga banyak yang ada beberapa yang dibekukan tanpa prosedur. Oh gitu tuh. Wah, panjenengan itu bagian panjenengan yang tahu persoalan di dalam PCNU Jawa Timur, bagaimana mengkomunikasikan itu dengan baik dengan PWNU dulu. Pengurus Tanfis maupun Surya itu tidak hadir semua. Makanya saat video itu hanya berapa orang, kan ada 4 orang, padahal Tanfis dan Surya tuh kalau dikumpulin banyak orangnya. Itu nggak mewakili PCNU saya. Itu Kiai, sedikit bertanya. Dalam pernyataan sikap PCNU seolah-olah kok berat kepada para habaib yang dituju
yang di pressure hanya Ustadz Fauzi dan disebut juga nama panjenengan. Kenapa kemudian tidak ada pesan moral juga buat para habaib? Seolah-olah disalahkan Ustadz Fauzi saja. Kan kurang adil menurut saya. Apa jangan-jangan di PCNU Jawa Timur ada habibnya? Oh, itu udah pasti. Jakarta Timur. Siapa? Hah? Siapa? Ya, tahu sendiri lah, ada lah. Ada habibnya? Nanti Jabatannya apa? Enggak, nanti kalau saya sebut ntar jadi viral lagi kayak RMI. Banyak yang pengen pansos sama RMI. Kalau hanya menyebut sebagai pengurus kan nggak ada salahnya, memang fakta kan gitu. Nah, Ada berapa habib yang jadi pengurus Jakarta Timur di PCNU? ada banyak. Jangankan di PC ya, masuk ke MWC dan ranting juga banyak. Oh gitu. Oh ya. Ya saya kira sih nggak masalah itu, tetapi mestinya sebagai PCNU, lembaga organisasi dalam hal polemik begini, mestinya yang adil sikapnya dong. Memberikan pesan kepada Ustadz Fauzi dalam kasus ini, begitu juga kepada pihak-pihak yang berkontra dengan Ustadz Fauzi juga diberikan pesan yang sama untuk menjaga persatuan. Jangan hanya satu sisi yang dipendung bahasa Banyumasnya, yang dipukul hanya Ustadz Fauzi, sementara di sisi lain dibiarkan. Itu kan sama aja dengan sikap-sikap yang bisa dinilai tidak adil. Jadi besar kepala yang lain, yang satu kasihan, terpojok. Jadi kan RMI kan Robito Ma'ahid Islamiyah. Ya. Ataupun khidmah di pendidikan Islam, salah satunya adalah pondok pesantren dan madrasah. RMI dengan pendidikan ini sangatlah erat gitu. Jadi kalau ada kajian ilmiah, baik itu kajian ilmiah yang sifatnya menurut RMI itu pro atau kontra, ya perlu kita kritisi. Untuk apa? Maslahatan bersama gitu. Nggak ada secara undang-undang juga dilarang untuk mengkritisi yang namanya kajian ilmiah kan. Apalagi RMI. RMI kan organisasi lembaga di bawah NU yang mengelola, mengkoordinasi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren. Pondok pesantren kan basisnya keilmuan. Kalau keilmuan harus disikapi dengan keilmuan. Mungkin mungkin panjenengan kan dekat Jakarta ke Banten gitu. Mungkin perlu silaturahim langsung dengan Imaduddin Usman sebagai sebuah dasar atau bukti dengan ikut mengkaji tentang polemik ini, bukan hanya katanya, tapi ketemu langsung. Itu saya kira lebih bagus ya. Sehingga ketika nanti dibawa ke rapat yang lebih besar, panjenengan punya referensi kuat ketemu langsung itu. Jadi gini Kang, saya tambahkan juga. Oke. Nahdlatul Ulama lembaga namanya Bahthul Masail. Ya. Untuk membahas suatu permasalahan yang timbul ke umat, kan begitu juga. Nah, ada kalanya RMI juga harus kerjasama dengan lembaga Bahthul Masail. Ya betul. Kenapa? Kayak begini juga dari LBM kok diem aja. Padahal ini udah jadi polemik kan? Ya nggak? Ya. Ini nggak pernah ada dari LBM juga. Iya. Ya. Jadi kata saya lucu sih ini. Pernyataan sikap jangan seakan-akan setelah Ustadz Fauzi kayak begini merasa tertekan dong. Jangan merasa kayak pengen cuci tangan dan lain sebagainya. Banyak dukungan-dukungan saya dapat tuh, baik dari timur maupun dari wilayah yang lain ya. Iya. Mendukung dari Fauzi. Iya, itu menurut saya fatal sekali dalam sebuah lembaga besar ya, keluarga besar. Membuat pernyataan sikap begitu itu sama dengan mengumpankan Ustadz Fauzi kepada kelompok-kelompok yang nggak suka, para habib yang nggak suka. Itu pokoknya sekali lagi kalau ada apa-apa dengan Ustadz Fauzi sampai dipersekusi dan lain-lain, secara moral pernyataan sikap PCNU kemarin itu bertanggung jawab menurut saya. Saya lihat juga kondisi Ustadz Fauzi ini udah selesai lah gitu. Tapi mengapa PCNU ini timbul lagi kayak begini, jadi rame lagi, jadi panas lagi? Seharusnya dulu yang namanya pernyataan sikap ini ya boleh dikatakan kita selama ini kan nggak ada masalah.
harusnya diundang dengan baik, dengan akhlak yang baik. Kenapa jadi ikut-ikutan main YouTube begitu? Ya karena media hari ini yang efektif YouTube ya. Kayak panjenengan ini live dengan saya nanti siap-siap dipersekusi Habib loh. Tapi panjenengan sebagai seorang lawyer tentu sangat nggak usah diajarin lah bagaimana menghadapi sikap-sikap persekusi. Yang penting dampingi Ustaz Fauzi Kiai. Jangan sampai dia menghadapi kasus kayak gitu sendirian. Iya. Udah pasti kita namanya sahabat kita kan itu. Tapi baik secara fisik maupun secara hukum itu perlu didampingi dalam kondisi dia tertekan secara psikologis karena statement ketua PCNU begitu. Itu harus kalau perlu ya di Jakarta sekitar ada Laskar NKRI, mungkin ada Pakar Nusa itu. Saya kira perlu sekali dengan komunikasi dengan Kiai Madudin Banten ya. Karena beliau kan selain ketua RMI di PBNU Banten juga pengurus Paksul Masail di PBNU. Oke Kiai, sebelum saya akhiri mungkin ada hal-hal yang panjenengan ingin sampaikan. Ya, saya ingin menyampaikan mudah-mudahan kedepannya PCNU Jakarta Timur ini lebih baik lagi. Itu doa dari saya, dari RMI Jakarta Timur. Jadi bila mana ada permasalahan yang kecil gitu kan, apalagi permasalahan personal atau dan lain sebagainya, ya boleh dikatakan jangan dibawa-bawa ke organisasi. Oke. Gitu ya. Harus bijak lah dalam. Sudah cukup? Ya, cukup. Bagus. Oke. Terima kasih. Ya. Kiai Sayyidi Marzuki SHMH, Ketua RMI PCNU Jakarta Timur. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.